Lalu kenapa diberi nama CBS? Ya mungkin biar mirip sama ABS, sehingga orang yang pertama kali mendengar fitur ini mengira kalau ini sekelas ABS. Mungkin biar kelihatan manfaatnya, rem CBS ini handle-nya dibikin satu saja. Dan hal ini bisa diantisipasi dengan cara mengerem secara bergantian antara rem depan dan rem belakang. Tetapi hal ini tidak bisa dilakukan pada rem CBS. Walaupun sebenarnya ini refleks pun bisa sih. Jadi sebenarnya bagus kan nih? Rem CBS atau Combi Block System, maksudnya Combi Brake System adalah inovasi pengereman di dunia sepeda motor. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara. Sistem CBS bekerja dengan mendistribusikan gaya pengereman secara otomatis antara roda depan dan belakang saat pengendara hanya menekan satu tuas rem saja. Ketika tuas rem belakang diaktifkan, sistem secara otomatis menyesuaikan pengereman roda depan untuk memberikan stabilitas sehingga pengereman menjadi lebih efisien. Lalu kenapa diberi nama CBS? Ya mungkin biar mirip sama ABS, sehingga orang yang pertama kali mendengar fitur ini mengira kalau ini sekelas ABS yang kesannya canggih dan wah. Padahal ya jauh. Dan berikut adalah manfaat utama dari rem CBS yang diambil dari sebuah artikel. Yang pertama, stabilitas dalam pengereman. Sistem rem CBS membantu mengurangi resiko terkunci pada roda, memberikan stabilitas ekstra saat pengereman mendadak. Ya, oke. Kalau kita mengerem secara bersamaan antara roda depan dan belakang memang membuat motor lebih stabil atau tidak mudah tergelincir, seperti ketika kita mengerem salah satu saja. Gua pakai rem belakang mulu sih, sama kurang latihan belok-belok itu tuh. Aduh. Yang kedua, kenyamanan pengendara. Pengendara tidak perlu khawatir tentang penggunaan rem depan dan belakang secara terpisah. Rem CBS membuat pengereman lebih intuitif dan mudah. Ya, memang mudah. Bahkan tanpa CBS pun mengerem ya mudah. Tinggal pencet saja. Yang ketiga, efisiensi pengereman. Distribusi otomatis gaya pengereman antara roda depan dan belakang mengoptimalkan efisiensi pengereman, memberikan kontrol yang lebih baik atas sepeda motor. Ya, walaupun ketika kita mengerem pasti kedua tangan juga menekan tuasnya. Atau gini, mungkin biar kelihatan manfaatnya, rem CBS ini handle-nya dibikin satu saja. Ya gak? Handle satunya dibikin tuas gas. Yang keempat, kurangnya pelatihan khusus. Rem CBS mengurangi kebutuhan akan pelatihan khusus dalam penggunaan rem pada kondisi darurat. Ini membuatnya lebih ramah pengguna, terutama bagi pengendara yang baru belajar atau yang belum terbiasa dengan sepeda motor. Kalau belum terbiasa, ya jangan naik motor dong. Kalau ngerem aja belum bisa, ujian SIM juga pasti nggak lolos. Kecuali nembak. Dari beberapa kelebihan tadi, sebenarnya rem CBS itu bagus, terutama bagi pemula yang belum bisa mengira-ngira dan belum bisa menekan secara bersamaan tuas rem kanan dan kiri. Walaupun sebenarnya ini refleks pun bisa sih. Jadi sebenarnya bagus kan nih? Dan kalau memang lebih baik, kenapa banyak kasus remblong di motor-motor yang sudah ada fitur CBS ini? Menurut beberapa sumber, remblong pada beberapa motor matic disebabkan karena piringan cakram yang terlalu panas, sehingga daya cengkram kampas rem berkurang karena suhu yang terlalu tinggi. Pengereman yaitu kaliper dan piston di dalamnya overheat, memuai piston. Hal ini bisa diantisipasi dengan cara mengerem secara bergantian antara rem depan dan rem belakang. Tetapi hal ini tidak bisa dilakukan pada rem CBS. Karena di rem CBS ini hanya menekan satu handle saja, otomatis kedua rem aktif dan panas secara bersamaan, yang akhirnya walaupun ya memang kalau hanya menekan rem depan, rem belakang tidak aktif.
Fitur ini aktif kalau kita menekan handle rem belakang. Rem depan ikut mengerem walaupun hanya sedikit, atau hanya menyeimbangkan rem belakang saja. Tetapi walaupun sedikit tetap ada gesekan dan akhirnya panas juga. Makanya banyak pengguna Matic Honda yang menonaktifkan fitur ini. Rem belakang ditekan, rem depan ikut bekerja. Jadi dia ada sebuah link. Nah, jadi itu akan kita nonaktifkan. Jika berbicara rem blong, ada beberapa artikel juga yang mengatakan kalau rem blong ini karena panas di biringan cakram dan kampas rem mengalir ke minyak rem yang berada di selang, sehingga minyak rem mendidih dan menurunkan kompresinya. Dan solusinya banyak yang menyarankan untuk rutin mengganti minyak rem dan memilih minyak rem yang baik, yang memiliki titik didih tinggi. Ini parah nih. Tetapi apakah benar demikian? Karena di beberapa kasus rem blong, korbannya tidak hanya motor-motor dengan rem cakram depan dan belakang. Pitber dan Vario Gredeg juga sering mengalaminya. Padahal motor tersebut masih menggunakan rem tromol di bagian belakangnya. Nah, kalau memang blong karena minyak mendidih, seharusnya rem tromol belakang yang masih memakai kawat tidak blong dong. Tapi kenyataannya... Nah, gimana menurut kalian? Apakah rem CBS ini adalah inovasi yang baik atau inovasi gagal seperti rangkanya? Tulis di kolom komentar. Dan salam ambyar.